Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 1 di semester 2, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut hierarki biologi. Organisasi kehidupan terdiri atas atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pada bab ini kita akan membahas 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Yang kedua, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, sistem organ dan organisme. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, bakteri dan ganggang biru yang memiliki sel prokaryotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukaryotik. Sel prokaryotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokaryotik terdapat pada bakteri, termasuk sianobakteri. Sel prokariota strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariota karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella, pili, atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Sel-sel tersebut akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang. Kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Sebuah sel jika dilihat di bawah mikroskop maka akan terdiri dari bagian-bagian dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Setiap sel tersusun atas membran sel, protoplasma, dan inti sel. Berikut adalah bagian-bagian sel beserta fungsinya. 1. Membran sel berfungsi sebagai keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. Kedua, protoplasma merupakan cairan sel atau plasma sel. 3. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Sel-sel memiliki organel sel yang berada pada sitoplasma yaitu 1. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel yaitu untuk menghasilkan energi.
2. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. 3. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. 4. Plastida berfungsi untuk fotosintesis. 5. Vakuola pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan pada protozoa untuk mencerna makanan. 6. Badan Golgi berfungsi untuk alat sekresi protein. Dan yang ketujuh, lisosom berfungsi mencerna bagian sel yang rusak. Pada sel hewan dan tumbuhan terdapat perbedaan. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentriol dan lisosom. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi tidak memiliki sentriol dan lisosom. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Pada hewan dan manusia terdapat beberapa jaringan, yaitu 1. Jaringan epitel. Jaringan ini berfungsi melapisi suatu rongga dalam menerima rangsangan atau sebagai kelenjar. 2. Jaringan ikat. Fungsi utama jaringan ikat adalah sebagai pelindung atau proteksi, penunjang dan mengikat berbagai jaringan dan organ. 3. Jaringan otot. Dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. 4. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan netron. Jaringan pada tumbuhan. 1. Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. 2. Jaringan parenkim berfungsi menyimpan cadangan makanan. 3. Jaringan pengangkut terdiri dari silem atau pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Yang keduanya, flum, pembuluh tapis, berfungsi mengangkut air dari daun ke seluruh tubuh. Dan yang keempat, jaringan penguat, berfungsi memperkuat atau memperkokoh tumbuhan. Organ pada hewan dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang berbeda membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ. Misalnya, 1. Organ jantung berfungsi untuk memompa darah. 2. Organ ginjal berfungsi untuk menyaring darah. 3. Organ otak berfungsi untuk memproses informasi. Organ utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Contoh sistem organ pada manusia. 1. Sistem pencernaan berfungsi mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Organ pada sistem pencernaan adalah mulut, lidah, gigi, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Contoh yang kedua adalah sistem peredaran darah, berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Contoh organnya adalah jantung, arteri, pena, kapiler, dan sel-sel darah. Contoh yang ketiga adalah sistem ekskresi. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Contoh organ,
paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Selanjutnya adalah organisme. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor kelinci, seekor capung, seekor kucing, sebatang pohon kelapa, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.